Tuan bangun. Tuan? Tuan? Tuan jangan tidur. Tuan? Tuan bangun. Apakah kamu tidur? Tuan jangan tidur. Mobil polisi. Ingat 3 tahun lalu, aku melihat Kim Poppy dalam kecelakaan mobil. Dengan mudah melupakan segalanya. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak bisa mengingat. Jatuh cinta pada orang yang salah. Lalu kamu bisa langsung menyebutkannya kepada Kim Yong. Kita lupa. Apa gunanya menyebutkan? Lanjutkan. Xiazhi, Komandan Wang. Xiazhi bersiaplah untuk sebuah perayaan. Pemilihan kali ini tidak peduli dari ujian tertulis, demo keterampilan dan pemungutan suara tanpa keahlian. Kamu jauh di depan. Pemimpin kita Yuan telah membahasnya, memutuskan bahwa kamu adalah satu-satunya kandidat untuk pemilihan ini. Akan diumumkan dalam 2 hari. Saya pikir seharusnya tidak ada keberatan. Selamat sebelumnya. Hebat, terima kasih. Terima kasih, Dekan Wang. Terima kasih sudah bersamaku selama ini. Kalau tidak, apa jadinya aku sekarang? Ini pantas kamu dapatkan. Aduh, kamu bilang ini. Xiao ya. Aku tak akan khawatir jika dia berusaha keras sepertimu. Bisakah kita bicara lain kali? Butuh waktu. Ibu, aku hanya bermaksud baik untukmu. Hari gila tanpa bentuk lurus. Lihat, Xiazhi akan segera menjadi dekan. Benar, itu perlu dirayakan. Pergi. Hei, pergi. Lihat wanita di sebelah pacarmu. Siapa ini? Apakah kamu bodoh? Kamu tanya aku siapa ini? Dokter perempuan itu luar biasa. Aku percaya dia. Kalau gitu tanya aja. Ada apa dengan bertanya? Aku minta maaf kalau aku salah sangka. Kamu ngapain? Jangan telepon dia. Halo, Halo, Xiazhi. cewek-cewek. Kamu sibuk? Kamu bilang. Oke. Kamu ada waktu malam ini. Sudah lama kita tidak bertemu. Oh, kebetulan aku ada urusan denganmu malam ini. Kalau gitu kita ketemuan jam 8 malam. Baiklah, sampai jumpa malam ini. Itu aja. Jangan lupa tanya dengan jelas malam nanti. Hubungan tidak berjalan seperti itu. Kamu tidak bisa terus-terusan memberitahunya, kan? Ayo, biarkan aku yang melakukannya. Nona, punggungmu berdarah. Kamu baik-baik saja. Nona. Dokter, ada pasien di sini. Cepat perawat.
Tuan gadis di ruang gawat darurat ini sedang menyelamatkan pasien tadi. Aku terluka-lukanya tidak parah kan? Jangan khawatir, kami akan mengatur pertolongan pertama. Apakah kamu keluarga pasien? Tidak, aku bukan. Segera hubungi keluarga pasien. Sebelum keluarga pasien datang, kamu bantu mendaftarkannya. Oke, aku akan tetap di sini. Untukmu. Xiaoxi, hari ini adalah hari jadi ketiga kita bertemu. 3 tahun lalu aku membawamu ke rumah sakit dalam keadaan koma. Aku tidak pernah menyangka gadis dalam pelukanku akan menjadi pacarku. Aku juga tidak menyangkanya. Kamu akan menyukaiku. Maukah kamu menikah denganku? Apakah kamu masih ingat ini? Tentu saja dia tahu. Kalau tidak, kenapa kamu memberiku cincin ini? Aku tidak percaya ibumu selalu menentang hubungan kita. Hu Xiaozi, sekarang ini lamaran pernikahan. Bisakah kamu lebih romantis? Kamu ngapain? Kak, aku hampir kesal sama kamu. Xiaoya, kamu ya? Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Aku tadi mau minta dia bayarin tagihanmu. Malah aku yang jadi kuli. Tui. Aku tahu ibuku sudah membuatmu menderita selama 3 tahun terakhir. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku yang ingin menikahimu. Orang yang ingin menghabiskan seumur hidup denganmu juga aku. Percayalah, aku akan membuatmu bahagia. Aku hanya menginginkanmu aku. Oh, aku bilang Xiaoyan. Kamu pikir kita berumur berapa? Ngomong mulu seharian. Hei, aku bilang bisakah kita belajar dari keluarga Tang yang tua itu? Hei, nggak mahal kok nyewa pekerja per jam. Kamu mikir apa? Anakmu mau ke Inggris. Aku nggak tahu, hematin waktunya dikit. Meskipun itu umum, tapi dia juga pakai Yingba. Provinsi. Mama udah balik. Aku pergi beliin kamu baju olahraga, sama cium masker Dora. Tante, Mall lagi diskon nih. Nggak, aku beli semuanya pas mall lagi diskon. Yang kamu suka belum tentu yang aku suka. paman biar aku cuciin. Nggak, jangan ambil. Hizhi, jangan cuci. Aku ada sesuatu mau bilang. Papa, biar aku aja, gak tahan lagi. Oke, sebentar lagi selesai. Aku tahu kamu sudah bersama pemimpin kita selama bertahun-tahun. Sama aku benar-benar keras padamu. Karena ini disebut keluarga. Jangan khawatir tentang masa lalu. Terima kasih, Bibi telah setuju dengan aku untuk menikahi Lin Sheng. Aku tahu bahwa kamu tidak puas dengan banyak hal yang kamu lakukan sebelumnya. Aku pasti akan bekerja keras di masa depan. Menantu keluarga Chen.
Oke. Senang mendengarnya. Kami adalah Li Sheng, hebat sejak kecil. Mendapat peringkat pertama dalam ujian tahunan. Sekarang dia menjadi tulang punggung di Institut Desain. Ayahnya dan aku memberikan banyak perhatian padanya. Aku tidak menyangka. Lupakan saja. Karena Li Sheng menyukaimu, aku juga tidak bisa menghentikannya. Aku hanya ingin mengatakan, aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik setelah menikah. Lagi pula Inggris sangat jauh. Aku tidak bisa merawatnya meskipun aku ingin. Inggris apa? Siapa yang akan pergi ke Inggris? Ah ya, mereka mengirimnya ke Institut Desain. Pergi ke Universitas Nottingham selama 2 tahun. Hei Xiao Juan. Bukankah kita sepakat untuk pergi ke bioskop? Sudah larut, ayo pergi. Apakah kamu akan pergi ke Inggris? Lin Shen, kamu tidak memberitahu Huozi. Aku belum sempat mengatakan. George pergi, aku akan memberitahumu perlahan. Kamu tidak sempat memberitahuku, atau kamu tidak pernah berniat memberitahuku. Hei, apa sikapmu? Pekerjaan konsulat sangat sibuk. Apa salahnya melupakan hal kecil ini? Selain itu, dia membawamu ke Inggris. Jika bukan karena Li Shen kita, bagaimana bisa ada kesempatan baik seperti ini dalam hidup ini? Bibi, tapi aku juga tidak bilang aku akan pergi ke Inggris. Siapa yang akan merawat pemimpin jika kamu tidak pergi? Tapi aku juga punya pekerjaanku, dan aku hampir dipromosikan menjadi dekan. Dekan apa? Bukankah itu hanya tentang mengurus anak-anak? Bagaimana pekerjaanmu bisa lebih penting daripada pemimpin kita? Bibi, sama sekali tidak penting siapa yang pekerjaannya lebih penting. Ini antara kita berdua. Kita akan mencari jalan keluarnya. Begitu seterusnya. Apa maksudmu dengan antara kalian berdua? Ah, kalau kami tidak membawa murid itu ke Inggris, tidak akan ada yang merawatnya. Aku tidak akan pernah menyetujui pernikahanmu. Bagaimana kamu memilih? Aku mengerti. Chen Mingsheng, apa kabar? Ah, Xiazi. Jangan tidur. Sangat penting. Begitu mudah, tidak pemarah. Baiklah Chen Zhen, kamu kejam. Apa? Keluarga mereka sangat mahir dalam akuntansi. Oh, koautor menikahimu dan masuk ke pintu ini hanya untuk mencari pengasuh bayi gratis? Chen Ling berkata bahwa harta ibu ini kali ini terlalu berlebihan. Aku akan pergi mencarinya. Hei, ops. Xia Yuan, jangan bikin masalah untukku. Aku muak dengan semua ini. Apa yang mengganggumu? Bukan soal apakah kamu pergi ke UK atau tidak. Yang sekarang jadi masalah adalah statusmu di keluarga Chen. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menikah, kamu jangan sampai dibully sampai mati oleh ibunya. Aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya berpikir kamu bilang begitu. Seandainya dia memberitahuku lebih awal. APA Barcelona? Aku akan mendiskusikannya denganmu lebih dulu. Apakah kamu benar-benar akan berhenti bekerja dan ikut dengannya? Dia berani datang. Tinggal. Chen Yisheng begitu lembut hatinya. Aku tidak mudah diganggu, tahu? Tangan kecil, tangan kecil. Xiazi, maafkan aku. Bukan aku tidak mau memberitahumu lebih cepat. Tapi soal pergi ke luar negeri ini belum diputuskan sama sekali. Ini semua keinginan ibuku sendiri. Aku pikir aku pasti bisa berhasil. Itulah sebabnya ibumu menyetujui pernikahan ini. Hanya untuk mencarikanmu pengasuh bayi gratis. Jangan katakan hal buruk begitu. Ibu saya egois. Kenapa dia tidak mencari orang lain? Sebenarnya ada di hatinya. Masih menyetujui kamu. Kamu adalah siswa terbaik tulang punggung Institut Desain. Saya lulusan SMK. Saya bahkan belum pernah melihat seperti apa kuliah itu. Xiazi, saya melarang kamu mengatakan itu tentang diri sendiri. Xiazi, saya bilang, kamu yang terbaik di hati saya. Xiazi, kamu juga tahu. Ibu saya keras kepala. Saya sudah bilang padanya bahwa saya ingin menikah denganmu, tapi dia tidak mau setuju. Saya tidak menyangka kali ini karena pergi ke luar negeri.
Dia melepaskannya. Jadi saya hanya berpikir, Jadi kamu ingin mendapatkan sertifikatnya dulu. Sisanya akan dibahas nanti. mereka bilang kamu paling mengenal saya. Chen Yusheng ini akan membuatnya lebih sulit bagi saya. Dan kamu tahu apa? Jika kamu mendapatkan sertifikatnya pada saat itu kamu tidak akan pergi ke Inggris lagi. Ibu pasti akan menyalahkan saya. Semua ini kesalahan saya karena tidak pergi belajar ke Inggris. Jangan khawatir, tidak akan. Selain itu ada saya. Kamu, Bagaimana ekspresimu? Menikahi kami. Saya akan melindungimu. mari kita buat kesepakatan. Saya tidak akan pergi ke Inggris. Saya sangat menikmati bekerja di taman kanak-kanak. Ash baik-baik saja. Sebenarnya saya ingin menikah denganmu lebih awal. Saya juga berharap memberikan ketenangan pada diri sendiri. Saya benar-benar akan pergi ke Inggris selama 2 tahun. Bagaimana jika kamu kabur dengan orang lain? Lalu bagaimana jika kamu menemukan Ratu Pirang? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan pernah melakukan itu. Xiazhi. Anggap saja ini tergesa-gesa untuk saya. Janji pada ibu saya. Tunggu sampai kita mendapatkan sertifikatnya. Baru kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Baiklah. Kamu bilang kamu akan menikah. Tidak ada pernikahan. Tidak ada foto pernikahan. Apakah keluarga Chen lama mereka menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupan sebelumnya? Di mana kamu bisa menemukan menantu perempuan yang begitu patuh? Oh sayang, sebenarnya apa yang dikatakan Ibu Eson Chen masuk akal. Saya tidak punya orang tua. Apalagi saudara. Jika foto pernikahan ini bisa diselamatkan, tolong selamatkan. Oke, kamu rela mengorbankan dirimu sendiri. Saya tidak mau. Hari ini paket lengkap spa ada pada saya. Bagaimana bisa begitu? Anggap saja sebagai hadiah pernikahan saya untukmu. Jangan bilang tidak. Jangan perlakukan saya sebagai teman. Xia Oya terima kasih telah pergi. Saya tahu. Halo, apakah itu Nyonya Chen? Ini adalah Hotel Boya. Aktivitas mencicipi gratis untuk resepsi pernikahan yang kamu pesan sebelumnya. Sudah hampir waktunya. Bisakah kamu datang tepat waktu? Tunggu. Datang. Sudah di depan pintu hotel. Oke, kami menunggu kunjunganmu. Harimau. Kakak, maafkan saya. Oh, sangat nyaman. Xiaoya, saya datang ke tempat yang begitu tinggi berkat berkahmu. Saya tidak menyesal sebelum menikah. Maka kamu harus berterima kasih kepada saya dengan baik. Saya harus membuatmu terlihat baik, tidak peduli bagaimana. Pergi ambil foto pernikahan. Hey buyer, saya katakan. Foto pernikahan ini perlu jurus. Kalau tidak, saya hanya bisa tidak memotret selama pernikahan kedua. Ya, saya belum menikah. Apa yang kamu bicarakan? Bah, hahaha. Hei, mari kita pergi merias rambut nanti, oke? bagaimanapun masih ada beberapa jam. Saya adalah orangnya Chen Lisheng. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan untuk beberapa jam ini. Bagaimana hasilnya? Tidak ada yang menjawab telepon. Apakah dia mengingkari janjinya? Itu tidak mungkin. Mungkin dia ada urusan lain sementara. Xiao Chen, jangan khawatir. Aku akan mencoba lagi.
Nona Chen tidak akan melihat bulan tanpa alasan. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Misalnya ponselnya mati, mobilnya mogok. Tidak lebih baik aku pergi ke rumahnya untuk melihat. Hei, kamu baik-baik saja. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu kamu bantu aku menunggu di sini. Kalau dia datang kamu bisa menghubungiku. Aku pergi. Bibi, aku tidak bisa menghubungi Chen Lisheng. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Apakah Bibi Chen Lingsheng mengalami kecelakaan? Bagaimana? Apakah kamu akan senang jika Ling Sheng mengalami kecelakaan? Apa maksudmu? Ibu. Apakah Xiaozi ada di sini? Buka pintu. Mari kita bicara baik-baik. Bibi, sebenarnya apa yang terjadi? Itu yang kamu lihat. Huozi, aku secara resmi memberitahumu. Aku tidak setuju kamu menikah pagi ini. Mulai hari ini, kalian berdua tidak ada hubungan lagi. Buka pintu. Buka pintu. Apa yang kamu lakukan? Lihat betapa buruknya ini. Mengetuk pintu begitu keras. Biarkan tetangga mendengar. Aku pikir ada hal besar yang terjadi pada keluarga kita, sehingga mereka bisa bertemu. Tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Oke, kamu taruh ponselku. Maaf, Bibi, aku harus menjelaskan pada Nona Chen. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ibu, kamu berani membentakku. Apa hebatnya wanita ini? Kamu untuknya. Berani-beraninya kamu membentak ibumu. Ibu, aku tidak melakukannya. Jangan marah. Mari kita bicara baik-baik. Apa yang ingin dia katakan? Koyuki, kamu tidak berpendidikan. Latar belakang keluarga tidak punya kemampuan apa-apa. Saya sudah menahan semua ini. Siapa yang membuat anak saya seperti kamu? Tapi kamu sekarang berselingkuh, menipu anak saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan wanita seperti kamu masuk ke pintu keluarga Chen Kam. Dan kamu tahu apa? Bibi, saya tidak melakukannya. Jo, saya tidak tahu maksud kamu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuhan punya mata. Beritahu saya sebelum kamu mendapatkan surat nikah. Saya melihat wajah aslimu. Lin Sheng, dengarkan ibu. Kiruskan segera danginnya. Ibu akan mencarikanmu yang lain besok. Gadis yang setengah baik darinya. Ibu, saya percaya Xiaozi bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Bibi, jika kamu menyesal mengizinkan saya menikahi Chen Jingxi, kamu bisa langsung bilang. Tapi kamu tidak boleh menghina karakter saya. Kepribadian wanita seperti kamu masih berani berbicara dengan saya tentang kepribadian. Kami hanya anak baik seperti Li Sheng. Akan tertipu olehmu. Saya seharusnya sudah menduga kamu akan mendekati Li Sheng sejak lama. Hanya saja tidak hamil. Ibu, jangan bilang begitu, Xiaozi. Ibu tidak akan menyakitimu. Kemana Li Sheng pergi? Berhenti membuat keributan. Berhenti bicara. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Saya akan mencarimu nanti. Tidak boleh pergi. Saya taruh kata-kata di sini. Kamu tidak akan pernah masuk ke pintu keluarga Chen kami seumur hidupmu. Kamu pergi sekarang juga. Xiao Qian. Berhenti untuk saya. Jika kamu berani mengejarnya, kamu bukan anakku. Mengapa begitu? Baiklah. Jangan repot-repot. Aku tahu ibuku telah membuatmu menderita selama 3 tahun terakhir. Tapi kamu harus percaya bahwa akulah yang ingin menikahimu. Akulah yang ingin menghabiskan seumur hidup bersamamu. Nikahilah aku dan aku akan membuatmu bahagia. Halo bro. Kenapa suaramu seperti itu? Bagaimana dengan Dr. Chen? Apa yang terjadi?
Kamu ada di mana? Menutup telepon di tengah percakapan. Telepon lagi dan tidak diangkat. Apa masalahmu? Kami putus. Putus. Aku tidak bisa menemukannya. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Aku menyesal. Aku tidak ingin menikah. Bohong. Kamu sudah ingin menikahi Chen Ling Seng sejak mulai pacaran. Kamu menyesal. Yang menyesal adalah ibu terbaik Chen Ling Seng, bukan? Mama, kamu sedang apa? Tolong kembalikan ponselku. Mama, kamu sedang apa? Mama, siapa yang menyuruhmu berpura-pura jadi pria baik? Kamu melanggar kebebasan pribadiku. Jika kamu pikir aku melanggar kebebasan pribadimu, kamu bisa menuntutku. Kalau kamu mampu, pergilah ke pengadilan dan tuntut aku. Atau kita putus hubungan ibu anak. Aku akan membuatmu terkenal besok. Lihatlah anak kita yang sudah dibesarkan hampir 30 tahun. Bertengkar dengan ibunya karena seorang wanita. Xiaoyan, Xiaoyan. Guru Mo tidak tahu apakah kamu sudah tidur. Rumahku akan direnovasi besok. Aku harus pulang. Bisakah kamu membantuku pulang kerja? Guru Kuo. Seseorang baru saja memintaku memberikan ini padamu. Siapa ini aku tidak tahu. Itu seorang pria. Ah, terima kasih. Oke. Mr. Hu, Mr. Gao. Ada masalah dengan keluarga Anda? Bagaimana kamu menutupi saya hari ini? Kepala sekolah menelepon saya untuk mengatakan bahwa anak di kelas itu hilang. Anak itu hilang. Tidak mungkin. Ada banyak anak tadi. Bagaimana bisa hilang? Kenapa kamu tidak pergi ke Berry dan melihat-lihat? Tong-tong. Apakah kamu melihat Tong-tong? Apakah kamu melihatnya? Tong-tong saya baru saja duduk di sini. Apakah kamu melihat Tong-tong? Tidak. Tong-tong saya harus memberikannya dengan cepat. Orang tua menelepon. Jika ada yang salah itu berakhir. Atau kamu mendapat masalah. Dan kamu tahu apa? Selamat. Guru, mari kita pergi ke taman hiburan. Mari kita pergi ke taman hiburan. Saya akan membeli tiket. Tunggu saya di sini, oke? Halo, apakah itu 110? Ada anak di sini dalam operasi. Bisakah kamu datang dan menanganinya segera? Jus. Anak ditemukan. Dia di mana? Di kantor polisi. Pergi dan lihat. Apa yang dilakukan guru dan orang tua? Bisakah anak kecil seperti itu membiarkannya berlari-lari begitu saja? Itu semua di jembatan layang. Bahayanya mobil yang datang dan pergi. Bagaimana jika ada yang salah? Yaitu tanggung jawab kami. Taman kanak-kanak kami tutup. Ini pertama kalinya ini terjadi. Itu kelalaian Anda. Bisakah anak kecil seperti itu keluar sendiri? Dan kamu bilang itu mungkin? Ya. Kamu harus melakukan sesuatu tentang itu.
Ada banyak anak yang diculik dan dijual sekarang. Teman kecil, kasih tahu Om polisi. Saya Pa Yang membawa Markiliar. Kalau dia orang jahat, Om pasti akan menangkapnya. Tong cepat katakan. Kenal barang kenal guru. Tong-tong, tidak bisakah kamu bercanda dengan guru? Baiklah kamu, guru macam apa kamu? Kenapa begitu tidak bertanggung jawab? Mama bukan mereka, orang lain yang membawanya keluar untuk mengambil penutup bahu. Mama tenanglah. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pasti dia, anak-anak masih kecil tidak bisa berbohong. Mama, kamu orang tua, kamu katakan dengan baik. Katakanlah dengan baik. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Biarkan dia pulang dulu. Cecilia pulang dulu. Jangan menangis, kamu sudah menangis sepanjang hari. Apa yang kamu takutkan? Anak-anak sudah ditemukan. Apalagi yang bisa ayahnya lakukan padamu? Tapi aku difitnah. Kenapa semua orang tidak percaya padaku? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin aku meninggalkan anakku di jalan? Bahkan jika aku tidak percaya, itu kamu. Tapi apakah kamu punya bukti untuk membuktikannya? Direktur Wang ini yang aku katakan. Aku tanya Tante Zhang. Dia bilang tidak ada yang memberikanmu catatan. Siapa yang menurutmu harus aku percaya? Tidak mungkin kita bisa tanya Tante Zhang langsung. Pagi ini, Tante Zhang telepon dari kampung halamannya. Bilang anaknya sakit. Dia buru-buru naik kereta pagi-pagi. Pergi atau uang ditelepon. Karena aku tidak bisa bilang. Aku juga tidak bisa melibatkanmu. Aku akan berhenti saja. Who was he? Menurutmu ini boleh? Kamu pulang dan istirahat sebentar. Ketika kita memecahkan ini, bisakah kamu kembali bekerja? Terima kasih Dekan Wang. Halo Bu, apakah Anda ingin membeli atau menyewa rumah? Saya ingin menyewa rumah yang lebih kecil. Silakan masuk. Lihat, ini adalah suite mewah kami. Dan ini dapurnya. Ini kamar mandinya. Semuanya. Meskipun agak kumuh. Tapi lokasi kami sangat bagus, lalu lintasnya hebat. New bagi Anda untuk pergi ke mana saja yang Anda inginkan. Ini kunci Anda. Baiklah, hubungi saya jika ada sesuatu. Baiklah, sampai jumpa. Siapa kamu? Saya adalah penyewa rumah ini. Siapa kamu? Siapa saya? Saya pemilik rumah ini. Gadis kamu telah ditipu. Dia penyewa saya. Mengandalkan diri sendiri, bekerja di agen properti, menjadi tuan tanah kedua. Saya mengambil alih rumah bulan lalu. Dia juga kabur.
Saya sarankan Anda pergi ke kantor keamanan publik untuk melaporkan kasusnya dengan cepat. Mungkin kerugiannya bisa lebih sedikit. Wanita seperti Anda masih berani berbicara dengan saya tentang kepribadian. Hanya anak-anak baik seperti Li Shengkan yang akan ditipu oleh Anda. Guru macam apa Anda? Guru apa? Bisakah kamu tenang? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas kepada saya? Saya mengerti. Anda pulang dan istirahat sebentar. Ketika kita memecahkan ini, Anda kembali bekerja. Ayo masuk. Masuk, mengapa kamu berdiri di sini? Pergi duduk di sofa dan istirahat sebentar. Anda memperlakukan ini seperti rumah Anda sendiri. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan di hati Anda. Saya tidak pergi. Aku akan ceritakan semuanya pelan-pelan, oke? Minum air dulu dan istirahat sebentar. Lalu mandi air hangat, oke? Xiaxi, aku sedang buru-buru. Aku harus pergi dulu. Istirahat yang cukup hari ini. Sampai jumpa besok. Ambil uangnya dulu. Jangan khawatir apa-apa kalau ada kakak di masa depan. Ternyata kita ini saudara kembar. Mama. Kenapa kamu tidak mau aku? Aduh, kamu sudah kembali. Tuan sudah lama kembali. Chengdu sudah tidur. Kenapa tidak telepon aku lebih awal? Yo, kakak ipar tersayang, aku sudah kembali, tidak bisa melihatmu siang dan malam. Apa yang lebih penting dari kakakku? Bukankah aku sudah kembali? Istirahatlah, selamat malam. Apa maksudnya itu? Ganti topik denganku? Dia pasti melakukan kesalahan dan merasa bersalah. Wall bilang kamu terlihat tidak baik-baik saja belakangan ini. Aku juga tidak berpikir begitu. Aku sarankan kamu periksa ke dokter An. Kinsu,
Kamu tidak membuat keputusan sekarang. Kamu tidak bisa menyembunyikan kehamilan. Kamu. Aku? Apa yang terjadi? Bicara besok sajalah. Ya, aku mimpi buruk. Lalu tidak bisa tidur. Boleh aku ikut tidur sama kamu? Pinjam HP-mu. Kenapa datang? Angel, kamu sudah tidur? Tidak apa-apa. Istri tidak bisa tidur. Kamu pergi ke kamarnya dan temani dia. Itu saja. Ada apa? Kamu tidak enak, badan kamu terlihat tidak baik-baik saja. Jangan lupakan, Master. Sore ini aku akan ke Tante Ann untuk cek nadi. Kasih kamu obat. Apa yang terjadi, Nyonya? Aku baik-baik saja. Tidak nyaman. Anda sudah kembali, Pak. Dia sudah kembali. Chengdu sudah tidur. Kenapa tidak memberitahu saya lebih awal? Yo, saudari ipar tercinta. Aku kembali, aku tidak bisa melihatmu siang dan malam. Apa yang lebih penting daripada saudaraku? Hei, bukankah aku sudah buru-buru kembali? Istirahatlah, selamat malam. Apa artinya itu bagiku? Alihkan topik denganku. Dia pasti melakukan sesuatu yang salah dan merasa bersalah. Wall bilang kamu terlihat tidak baik belakangan ini. Aku juga tidak berpikir begitu. Saranku kamu pergi ke Dokter Ann untuk melihat gadis baik itu. Kinsu, kamu tidak membuat keputusan sekarang. Kamu tidak bisa menyembunyikan kehamilan. Bicara besok saja akulah. Ya, aku mengalami mimpi buruk. Lalu tidak bisa tidur. Boleh aku ikut tidur denganmu? Pinjamkan HP-mu. Kenapa datang? Angel, kamu sudah tidur. Sudah selesai. Istri tidak bisa tidur. Kamu pergi ke kamarnya dan temani dia. Itu saja. Apa kabar? Kamu tidak enak, badan sepertinya terlihat tidak baik. Jangan lupa bambunya. Sore ini aku akan ke nomor Tante Ann untuk memeriksa nadi. Kasih kamu obat. Yusu, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Tidak nyaman. Istirahatlah. Apa yang harus aku lakukan? Jantin, apa yang harus kamu lakukan? Aku berjalan ke klinik. Kalau tidak, semuanya akan ditularkan. Xiazi, kamu di sini. Bagaimana gaya rambut baruku? Ketika aku tahu kamu adalah saudariku sendiri, aku selalu iri pada mereka yang kembar. Kalian semua bisa pakai baju yang sama, gaya rambut yang sama. Gimana hasilnya? Kurasa kita lebih mirip setelah aku potong rambut. Kenapa kamu ikut ke rumah sakit bersamaku? Benarkah? Aku tahu pasti ada banyak pertanyaan di hatimu. Jadi aku bawa kamu ke sini untuk tes DNA. Tes DNA kan? Setelah tes,
Kamu harus percaya bahwa aku adalah saudara kandungmu. Sebenarnya, kamu ingin tahu apakah aku saudaramu kan? Pelindung. Bukan itu maksudku. Kamu salah paham. Duduk aja, sama aja buatku. Lagi pula aku hidup sendiri selama 25 tahun. Aku bahkan tidak tahu punya saudara. Ah, halo Xiaozi. Kamu di mana? Aku lagi menuju halte bus. Sekarang? Kenapa kamu pergi? Aku masih ingin mengejakmu pulang. Tidak ada yang lain. Aku masih berpikir lebih baik kembali ke panti asuhan beberapa hari. Jangan sungkan sama saudaraku, jangan bahas itu. Aku hidup sendiri selama 25 tahun. Aku tidak butuh saudara. Hei Hi Chen-chen, kamu kemana aja 2 hari ini? Ekspresimu kayak gimana? Apa sih yang terjadi kemarin? Ada urusan apa? Cincin ini waktu ibuku menikah dengan ayahku. Nenekku yang kasih ke ibuku. Xiaozi, kamu pakai aja. Kamu adalah menantu keluarga Chen kami. Aku buka mulut hari ini. Kalau kita tidak bawa murid itu ke Inggris, tidak ada yang akan merawatnya. Aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahanmu. Ah, Xiaozi jangan tidur. Who is he? Who is he? Tidak sepadan, tidak sepadan. Bagaimana bisa kamu tidak memikirkannya? Aku hanya seorang saudari sepertimu. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu tidak bisa meninggalkan saudarimu. Tidak sepadan. Itu kamu. Api, Kamu membuatku ketakutan setengah mati. kamu baik-baik saja. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saudari akan selalu di sisimu. Kamu tidak boleh melewatkannya. Mengapa kamu peduli padaku sekarang? Kamu meninggalkanku 25 tahun yang lalu. Sudah mengira aku mati. Mengapa kamu masih di depanku? Xiaozi, aku tahu kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Tapi ibu punya kesulitannya sendiri. Kesulitan. 25 tahun ini, aku selalu menganggap diriku tidak memiliki ibu. Karena aku tidak ingin percaya. Orang tua akan meninggalkan anak-anak mereka. Tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Aku tidak hanya ditinggalkan. Dan itu antara aku dan kamu. Memilih untuk menyerah aku. Mengapa tidak hanya membuatku berpikir ibuku sudah mati haru? Lupakan yang sudah berlalu. Akan ada aku di masa depan. Jangan khawatir, saudariku akan ada di masa depan. Saudari pasti akan menggantimu. Aku tidak membutuhkannya. Aku hanya seorang anak yatim. Dia seorang anak yatim seumur hidupnya. Ranting. Ranting.
Selama kamu hidup, aku punya harapan. Aku benar-benar bisa menyelamatkanku sekarang. Teman-teman mereka bilang ada yang mencari aku. Biar aku tebak. Itu kamu. Kamu berpakaian seperti ini hari ini. Apakah kamu akan menikah? Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku akan menjadi saksi saat kamu menikah. Haha, betul sekali. Kamu harus memberiku undangan pernikahan. Amplop merah sudah aku siapkan untukmu. Haha, maaf Dekan Feng. Aku bukan kereta api. Namaku Kinsu. Ataukah ini hanya saudara kembarku? Aku selalu ingat kamu sangat bijaksana sejak kecil. Terutama dalam merawat anak-anak lain. Saat itu, aku berpikir, seandainya ada yang bisa merawatmu dengan baik di masa depan. Jadi hari itu saudarimu tiba-tiba datang menemuiku. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Ini surat dari saudarimu. Xiazhi, aku tahu kamu pasti membenci aku dan ibu sekarang. Jika aku jadi kamu, aku takut aku akan lebih marah daripada kamu. Tapi kamu benar-benar tidak membenci ibumu. Bencilah aku jika kamu mau. Dengarkan ibu, setelah kita lahir, kamu terkena serangan jantung. Ayah baru saja kehilangan pekerjaannya saat itu. Ibu juga tidak bekerja. Kehidupan keluarga bermasalah. Apalagi aku akan merawatmu. Jadi ayah merahasiakannya dari ibu, menempatkanmu di depan panti asuhan. Lalu memberitahu ibu, kamu meninggal. Ibu sedih lama sekali. Ketika aku menyebutmu sekarang, dia masih menangis. Dan hal ini, sampai beberapa tahun yang lalu, ayah baru memberitahuku sebelum dia meninggal. Saat itulah aku tahu, aku punya saudara perempuan. Xiazhi, aku adalah saudarimu. Seharusnya aku yang sakit, seharusnya aku yang dibuang. Jika boleh, aku benar-benar rela memberikan segalanya untuk menukar kembali saudarimu. Keponakan kecil, maafkan ibu dan saudarimu. Yinsu, kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Maksudku ketuk lebih keras lain kali. Kamu membuatku kaget. Oh, begitu ya? Apa yang terjadi? Tuan sudah kembali. Pulang begitu cepat. Oke, mengerti. Silakan lanjutkan. Rumah sakit Xiaxi menelepon untuk mengatakan laporan DNA sudah keluar. Ada waktu untuk pergi bersama. Ya, aku akan menjemputmu sekarang. Tidak ada yang lain. Sampai jumpa di rumah sakit. Oke, sampai nanti. Nonahu, kami membandingkan urutan genetikmu dengan Nona Qin. 24 titik pemeriksaan STR pada kromosomu. Hasil tesnya persis sama. Ini berarti kalian adalah kembar identik. Jus. Xiaoya, kenapa kamu di sini? Hei, bukankah kamu magang di rumah sakit ini? Maksudmu apa? Pura-pura tidak kenal aku. Oke, Huozhi. Sepertinya kamu senang-senang ya. Sampai lupa sahabatku, membuatku khawatir padamu. Xiaoya, dengar penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Kalau kamu tidak suka temanku yang miskin, kamu bisa. Tapi tolong beritahu Chen Lingchun si bodoh itu. Dia sudah mencari-cari kamu kemana-mana. Kalian berdua sangat mirip. Ini harus dilakukan. Zhang ya, aku tahu. Aku sudah lama tidak menghubungimu. Kamu marah padaku hari ini. Yuk kita cari tempat untuk ngobrol baik-baik ya. Tidak ada yang lain. Apalagi yang perlu dibicarakan.
Halo siapa? Poppy, ini Anikyu. Bibi Poppy. Bibi mengingatkanmu. Kamu belum cek nadi selama 3 bulan. Begini caranya minta anak. Ya sampai jumpa hari Kamis dah. Bagaimana hasilnya? Ada yang tidak normal dengan lak. Bagaimana aku bisa cek dan dengar lewat telepon? Anda harus melihat wajah dan denyut nadi Anda untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Tapi saya pikir dia benar-benar aneh belakangan ini. Dan tahukah Anda? Kinsu dulu memakai ukuran S. Sekarang dia memakai ukuran M. Saya sudah bertambah banyak berat badan. Dan dia mual dan muntah. Bukankah itu yang terjadi di TV? Kehamilan pasti muntah. Maksudmu dia sedang mengalami reaksi kehamilan sekarang? Saya kelihatannya. Tapi setiap kali saya bertanya padanya, dia bilang dia makan sesuatu yang buruk. Tapi saya tidak berpikir begitu. Itu tidak mungkin. Hei, bukankah maksudmu mereka berdua? Apakah hubungan kalian buruk dan selalu tidur di kamar terpisah? Jadi itulah yang paling membuat saya khawatir. Dia tidak beruntung menikahi saudara saya. Jika Anda selingkuh dengan saudara saya lagi, saya yakin saya tidak bisa memaafkannya. Jangan menebak. Bagaimana jika anak itu adalah saudara Anda? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Oh, Anda adalah keluarga anak. Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi antara suami dan istri? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak bisa membiarkannya membodohi saudara saya. Bibi, Anda harus melakukan ini dengan baik. Jangan khawatir, Anda akan tahu ketika bertemu 01 Mei pada hari Kamis. Halo, Huzhi, saya di rumah sakit. saya mendapatkan laporan. Ya, kami memang saudara perempuan. Tentu saja saya tahu itu. Saya sama sekali tidak meragukannya. Siasi, saya sedikit kacau sekarang. Berikan saya waktu untuk tenang. Bukan saya tidak memberi Anda waktu. Tapi saya sama sekali tidak punya waktu. Xiazhi, bukankah Anda setuju untuk mendapatkan laporan bersama? Mengapa Anda pergi lebih dulu? Saya bertemu seorang teman. Setelah mengobrol sebentar, saya tidak terlalu senang. Berangkat saja lebih dulu. Saya mendengar Dekan Feng berkata, Anda tidak punya banyak teman. Tapi di masa depan ada saudara perempuan saya. Anda tidak sendirian lagi. Waktu aku kecil, setiap tahun ulang tahun, Mama selalu menyiapkan hadiah yang sama. Ini yang Mama siapkan untukmu selama 25 tahun. Xiazhi, sebenarnya aku sangat sedih setiap ulang tahun. Aku selalu mengira itu hari kematianmu. Sekarang sudah tidak apa-apa. Aku sangat berharap kita bisa merayakan ulang tahun bersama. Tui, hari ini, apakah hari kita dilahirkan kembali itu baik? Kamu tidak punya mata. Mobilku jelas sudah lewat. Kamu nabrak mobilku.
Kamu menggores cat mobilku besar-besaran. Keluar dari mobil. Hei, 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 bagaimana denganmu? Kamu nabrak mobilku keluar dari mobil. Maaf. Aku tadi agak tidak fokus. Biar aku lihat. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memperhatikan. Apa maksudmu tidak memperhatikan? Apa itu tidak fokus? Kamu benar. Kalau tidak mampu selesai saja. Ini semua salahku. Hari ini aku bawa mobil mama. Kalau begitu kita bicara secara pribadi. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Ambil dulu. Bagaimana uang ini cukup? Dan siapa yang bilang mau uangmu? Kalau kita ditakdirkan bertemu lagi lain kali, kamu harus mentraktirku makan. Makan. Oke, lain kali kalau ada kesempatan. Ya aku buru-buru sekarang jadi aku duluan ya. Permisi. Maaf tentang itu. Hati-hati kalau nyetir lain kali. Jangan nabrak-nabrak lagi. Oke. Nerd ini cukup ganteng. Gadis ini menunggumu mengajakku makan. Kakak, kenapa kamu datang lebih awal? Aku khawatir tentangmu. Aku takut kamu lapar sendirian. Aku cepat-cepat membelikanmu makanan. Kak, kemampuan bertahanku bukan main-main. Enggak perlu setiap hari ngurusin aku. Itu dulu. Sekarang kamu punya kakak. Tentu saja aku harus merawatmu. Dan masker cerita ciuman ini sangat mudah digunakan. Juga Xiazhi. Kamu harus ingat, kamu tidak sendirian lagi. Apapun yang terjadi. Kamu bisa bilang sama aku kamu punya kakak. Bisakah kita saling mendukung? Ngerti, Kak? Transmisi di internet sudah berubah. Sekarang banyak orang tua yang ribut minta pindah taman. Kamu ngapain? Xiao Chen, kenapa kamu di sini? Aku duluan ya. Orang tua di luar ngapain? Bukan karena Xiazhi. Kalau Fuji gimana? Dia enggak bilang sama kamu. Dia sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri kapan itu terjadi? Baru saja terjadi. Hei Xiao Chen. Hei, kamu gimana? Kamu nabrak mobilku keluar dari mobil. Hei. Son Chen. Otaknya dimakan babi. Oh, F. Paman. Ayo masuk. Ayo. Bibi. Meskipun aku sudah putus dengan Li Sheng, tapi beberapa hal masih perlu diperjelas. Ini cincin pernikahanmu dengan paman. Aku sudah memikirkannya. Aku masih harus mengembalikan barang penting ini padamu. Aku belum pernah melihat kulit setebal ini. Lari ke rumah kita kalau ada urusan. Oke, cincinnya sudah dikembalikan. Pergi saja. Aku bisa pergi. Tapi setidaknya itu membuatku mengerti. Kenapa sih kamu nggak setuju aku nikah sama Chen Linsheng? Aku bakal mati, ngerti nggak? Ya udah kalau kamu pengen tahu banget.
Aku kasih tahu deh. Gimana dengan kita, Li Sheng? Dapat pacar baru. Gak peduli gelar apa latar belakang keluarganya lebih kuat dari kamu. Kamu harus nyerah kalau aku bilang gitu. Iya. Tapi kita putus 2 minggu lalu. Aku nggak nentang nikah gila. Aku yang nentang. Itu sangat liberal. Makan. Omong kosong di internet. Chen Lisheng, aku perlu ngobrol sama kamu. Siapa ya? Yang punya nggak ada. Kalau ada apa-apa aku bisa kasih tahu dia. Halo? Siapa? Maaf. Kurasa aku salah ketik. Sekarang? Cewek ini bikin aku kecewa. Aku nggak akan pernah angkat telepon kamu lagi. Kamu cari ini ya? Kukira aku kehilangan, gak nyangka ketemu sama kamu. Terima kasih. Hei, kamu ngapain? Aku nunggu kamu seharian dan belum makan. Bukannya kamu bilang kalau ketemu lagi, mau ajak aku makan. Ya, aku gak punya uang sekarang. Mungkin lain kali. Maksud kamu gak punya uang gimana? Aku bisa minjemin kamu uang buat traktir aku makan. Aku punya banyak waktu. Ayo. Ingat janji kamu. Halo, pesanan kamu sudah lengkap, silahkan dinikmati. Kenapa kamu nggak makan? Aku nggak bisa makan lagi. Ini HP kamu, aku kembalikan. Kasih nomor HP kamu. Ayo berteman. Nggak perlu kita kontak lagi kan? Apa tadi nggak ada yang nelpon aku? Kamu yang angkat telepon aku. Benar? Satu nada terdengar seperti wanita pemarah yang datang untuk menangkap pemerkosa. Bisakah itu pacarmu? Siapa yang menyuruhmu menjawab panggilan orang lain dengan sembarangan? Kamu akan membuatku terbunuh, kamu tahu itu? Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan hubungi lagi nanti. Ada apa? Apakah pacarmu mendengarku menjawab telepon dan mematikannya? Membuangmu. Sangat picik. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku paling benci orang sepertimu. Siapa yang menyuruhmu menjawab teleponku? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Kamu menabrak mobilku. Kamu hanya ingin mentraktirku makan ini dan membunuhku. Tentu saja tidak. Datang dan beri aku nomor rekening. Aku akan mengembalikan uang makanmu dan biaya perbaikan. Kamu sebutkan nomornya. Aku akan mengembalikan semuanya kepadamu. Menabrak mobilku dan mencoba membunuhku dengan makan. Hei. Xiaoxi, kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat. Paling lembut dan bijaksana, dan yang paling mengenalku. Aku ingin segera menikahimu.
Aku juga berharap memberikan ketenangan pada diriku sendiri. Bagaimana jika aku benar-benar pergi ke Inggris selama 2 tahun? Bagaimana jika kamu lari dengan orang lain? Lalu bagaimana jika kamu menemukan gadis asing dengan mata jin mata tertutup? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Xiazhi. Hanya hemat waktu untukku. Janji pada ibuku. Tunggu sampai kita mendapatkan sertifikat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan setelah itu, oke? Atau hanya kamu yang begitu bodoh, percaya pada apa yang dikatakan orang lain? Aku bahkan tidak mengambil foto pernikahan. Tidak ada orang lain yang berencana menikahimu sama sekali. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku senang dengan usahaku menciptakan kebahagiaan. Kamu memukulku di wajah. Aku nggak mau ketemu kamu lagi.